Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustadz, sebagian orang mengatakan bahwa orang-orang pemerintah termasuk aparat TNI atau Polri, PNS disebut togut. Ada togut ikut pengajian sini? Sebenarnya apa sih yang disebut dengan togut? Dan benarkah yang disebutkan di atas merupakan togut? Jadi togut, ya, wa may yakfur bit togut, kata Allah, dan barang siapa yang kufur kepada togut. Ya, dan ayat-ayat dalam Al-Quran disebut tentang masalah togut. Togut secara bahasa jadi togo, yaitu melampaui batas. Oleh karenanya para ulama mendefinisikan, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah taala, demikian juga sebelumnya Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, intinya bahwasanya togut adalah kullu ma yu'badu min dunillah, setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan takyid, dengan dengan syarat wa huwa radin, dan dia ridho disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua yang disembah selain Allah itu tagut. Contohnya para nabi disembah. Ya, Nabi Isa disembah, ya. Orang-orang soleh disembah, ya. Tetapi mereka bukan tagut, ya. Para ulama menyebutkan di antara tagut seperti iblis. Jelas iblis adalah tagut, setan adalah tagut. Di antara tagut seperti dukun. Ini juga disebut oleh para ulama. Di antara ru'usut tawaghid, kelompok pemimpin para tagut adalah para dukun. Kemudian juga orang-orang yang menyuruh untuk menyembahnya. Jadi dia menyuruh pengikutnya untuk menyembah dirinya dan dia ridho. Itu juga apa? Tagut. Di antara juga para ulama menyebutkan tagut adalah yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia merasa bahwasanya hukum tersebut sama dengan hukum Allah, ya, atau bahkan boleh berhukum dengan pengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu juga dikatakan apa? Tagut, ya. Nah, apakah pemerintah termasuk tagut, ya? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya kondisi orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, hukum asalnya adalah kufrun duna kufrin. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas. Kalau antum buka buku tafsir apapun, tafsir para salaf, dari tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir yang menyebutkan riwayatan dari para salaf, maka seluruh buku-buku tafsir tersebut menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Maka kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Kufur apa? Kufur asghar. Jadi hukum asal berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufur kecil. Kapan menjadi kufur akbar? Kalau dia merasa hukum ini sederajat dengan hukum Allah, atau dia merasa hukum Allah boleh diganti dengan hukum selain Allah, maka ini kekufuran. Maka ini adalah kekufuran. Maka tidak serta-merta orang yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir. Contoh, ada suatu hukum misalnya di Arab Saudi berdasarkan hukum Islam. Tahu-tahu ada raja baru diganti seluruhnya. Ini kemungkinan besar dia kafir. Kenapa dia sampai mengganti seluruh hukum apa? Hukum Allah. Tapi kalau suatu negara memang asalnya sudah hukum bukan hukum Allah, kemudian ada presiden melanjutkan, ya, kita tidak tahu, ya. Bisa jadi dia ingin menuju kebaikan, ya. Dia tidak tahu bagaimana hukum masalah ini, dan masih banyak kemungkinan sehingga tidak serta-merta kita ada orang berhukum dengan hukum selain Allah maka kemudian dikatakan kafir. Contoh sederhana, ya. Kalau kita mengatakan setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir, maka kita akan mengkafirkan para demonstran yang kemarin demo. Mereka waktu demo, apa tuntutan mereka? Saudara-saudara kita waktu demo, tuntutannya adalah agar Ahok di penjara. Paham? Nah, Ahok di penjara itu hukum Islam atau hukum selain hukum Allah? Itu hukum Allah atau hukum selain hukum Allah? Berarti kan mereka sedang menuntut hukum selain hukum Allah. Berarti ini para demonstran sedang memperjuangkan kekufuran kalau begitu. Faham maksud saya? Maksudnya tidak semudah itu kita mengkafirkan orang. Ya. Kalau setiap orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, saya katakan semua demonstran itu kafir kalau begitu. Ya. Karena mereka sedang memperjuangkan hukum selain hukum Allah. Hukum Islam terhadap pencela Al-Quran tidak demikian. Ya. Faham maksud saya? Jadi bahkan sebagian seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, ada orang bisa jadi, tadi sudah saya jelaskan, ada orang bisa jadi berhukum dengan hukum selain Allah, dia merubah tapi belum bisa menjadi hukum Allah, tapi dia merubah menuju yang lebih baik. Itu yang dia mampu dan dia dapat pahala. Ya, karena dia berusaha mengingkari kemungkaran dengan cara merubah kemungkaran yang lebih berat menjadi lebih ringan, ya. Kita kenal sebagian orang pemerintahan, Masya Allah, berusaha memperjuangkan hukum Allah. Tatkala ada yang berusaha menghalalkan
undang-undang misalnya khamar, undang-undang zina, dia berusaha mempertahankan tidak boleh. Ya, tapi tentu tidak bisa menjadi hukum Islam secara total ya. Maka orang ini apa tidak ada nilainya di sisi Allah? Ada nilainya. Mereka telah berusaha. Tadi saya sudah jelaskan, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa merubah hukum apa? Hukum raja Mesir. Makanya Allah mengatakan, "Wa laqad ja'akum Yusufu min qabl, famaziltum fi syakki mimma ja'akum bih, hatta idza halaka qultum la yab'athu min ba'dihi rasula." Sungguh telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dan kalian senantiasa dalam keraguan sejak zaman Nabi Yusuf, terus ragu tentang yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Jadi mereka senantiasa kafir sampai datang Nabi Musa alaihissalam, mereka terus dalam kekafiran. Jadi Nabi Yusuf tidak bisa merubah kerajaan Mesir tatkala itu. Makanya begitu Nabi Yusuf meninggal dunia, Bani Israel kemudian diintimidasi, ya dijadikan budak oleh raja-raja Mesir. Tapi dia masuk dalam pemerintahan atau tidak? Nabi Yusuf masuk dalam pemerintahan atau tidak? Masuk. Tidak bisa merubah. Tadi saya sudah sebutkan Raja Najasyi sudah jadi raja tidak bisa menerapkan hukum apa? Islam. Karena dia sudah kejebak dengan hukum bukan hukum Allah. Ya, saya katakan beda kasusnya kalau ada orang menegakkan hukum Allah seperti Arab Saudi, tahu-tahu muncul raja baru dirubah semua. Ini mungkin kemungkinan orang ini kafir. Kenapa? Karena dia menganggap bisa merubah hukum apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melanjutkan ini lain ceritanya, ya. Lain ceritanya melanjutkan hukum. Yang pertama, hukum yang salah dia tinggal melanjutkan, dia berusaha perbaiki, dia merubah dan yang lainnya, dan masih banyak syubhat. Makanya Rasulullah SAW jelas mengatakan illa antara kufran buahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata. Rasulullah tidak hanya mengatakan kufran, tapi kufran buahan, kufur yang nyata. Oleh karena sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan kami tidak mengkafirkan kecuali yang disepakati oleh para ulama. Oleh karenanya kami hanya mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan yang mempunyai khalal kesalahan dalam syahadatain. Adapun kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan salat, kami tidak mengkafirkan karena yang meninggalkan zakat, yang meninggalkan haji, meninggalkan puasa. Ini disebut oleh Syekh Abdul Wahab. Kami tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan rukun yang 4. Karena ini masih diperselisihkan, ya. Paham? Jadi maksudnya kufuran buan itu kekufuran yang disepakati oleh para ulama, itu kekufuran dan nyata, bukan karena takwil. Saya sudah jelaskan tadi Imam Ahmad Raja Al-Ma'mun mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bahkan dia menyuruh para ulama di zamannya untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, kalau tidak dibunuh. Ini menyuruh kepada kekufuran, bahkan maksa. Tapi tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya. Namun, jadi yang anehnya sebagian orang hanya membatasi togut kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah togut dan semua PNS itu apa? Togut. Ya. Makanya saya tadi tanya, apa ada togut yang ikut pengajian di sini? Pasti ada PNS yang ikut pengajian. Ya. Baik. Ya, saya terkadang lewat sebagian orang punya pemikiran yang seperti ini. Ya, kemarin saya di Sydney di Australia, ada yang tanya tentang masalah seperti ini. Ya. Ustadz, kenapa masalah mirip-mirip seperti ini? Jadi masalah politik terkadang seorang masuk bukan pada bidangnya. Ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Arab Saudi menjalin hubungan dengan Amerika Serikat? Ya kita lihat jalin hubungannya hubungan apa? Apakah tidak boleh seorang muslim bekerja sama masalah ekonomi misalnya atau masalah dalam itu ijtihadnya Arab Saudi. Arab Saudi boleh berpolitik, Indonesia juga boleh berpolitik, negara yang lain juga boleh berpolitik. Nanti antum kaget ternyata ada misalnya Hamas ternyata bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Ternyata ente dapati juga ternyata Erdogan bertemu dengan orang Yahudi punya kesepakatan. Macam-macam, mereka punya politik sendiri. Mereka punya politik sendiri, ya. Terus saya bilang, ya, antum ngurusi orang-orang Arab Saudi, punya hubungan diplomasi dengan orang Amerika Serikat. Ente ngapain tinggal di Australia? Ente tinggal di Australia ngapain? Bahkan terima gaji dari apa? Australia. Subhanallah. Jadi semut di pinggir lautan kelihatan, gajah di depan mata tidak apa? Kelihatan, ya. Jadi seperti itu. Subhanallah, kemudian mereka bikin fatwa-fatwa aneh. Saya ke sana saya tahu, subhanallah. Jadi ada di sana ulama, dianggap ulama, ya. Ngaku muridnya Syekh Albani rahimahullah, tapi pemikirannya aneh. Dia mengatakan orang kafir itu hartanya boleh diambil. Jadi boleh dibohongin. Sehingga di sana banyak orang-orang Islam. Jadi di sana di Australia, kalau ada orang yang janda dikasih tunjangan, setiap minggu dapat entah $400 atau $700. Tiap minggu dapat $700. Sehingga banyak orang-orang Islam istrinya pura-pura diceraikan supaya dapat apa? Tunjangan. Dan itu fatwa dari mereka, kata mereka harta orang kafir apa?
halal. Subhanallah, sudah numpang di negara kafir, bohongin mereka lagi. Apakah para sahabat waktu numpang di Raja Najasyi, bohongin Raja Najasyi? Ya, subhanallah, fatwa aneh-aneh. Akhirnya nanti ada orang cadaran nyuri. Ya, memalukan, tapi kenyataannya demikian. Mereka menganggap harta orang kafir itu apa? Halal. Ini bohongin. Dalam rangka untuk mengambil harta orang kafir tidak jadi masalah. Fatwa yang aneh-aneh.